ketemu lagi bersama saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Jadi hak belajar mahasiswa itu adalah 3 semester di luar prodi. Nah, ini adalah quote dari Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka. Nah, kalau kita lihat perjalanan Kampus Merdeka ini dari pembukaan program studi baru, itu ada Permendikbudnya nomor 7 tahun 2020 dan juga nomor 5 tahun 2020. Nah, sistem akreditasi perguruan tinggi Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang program studi dan perguruan tinggi, dan alhamdulillah program studi teknologi hasil pertanian kita mendapatkan akreditasi A, dan juga perguruan tinggi kita mendapatkan akreditasi A. Perguruan tinggi negeri, badan hukum, ya. Jadi ada Permendikbudnya nomor 4 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Nah, perguruan tinggi negeri, badan hukum, dan untuk Universitas Syahkuala saat ini adalah berbadan hukum Badan Layanan Umum atau BLU yang dikenal dengan BLU ya. Nah, kita sedang mengusulkan PTBNBH, mungkin tahun depan kita sudah dalam kondisi PTBNBH. Nah, yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini ada Permendikbudnya nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi, semua mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi, ya. Nah, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, merdeka dalam belajar, perguruan tinggi itu wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi, Anda, adik-adik sekalian, boleh mengambil ataupun kuliah di luar universitas, di dalam universitas tetapi berbeda perguruan tinggi. Dan di luar universitas dengan berbeda perguruan tinggi dan juga berbeda prodi yang Anda ambil mata kuliahnya. Nah, jadi Anda dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Jadi setara dengan 40 SKS atau 1 tahun di luar. Nah, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda atau di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, setara dengan 20 SKS. Nah, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester. Dari total semester yang harus dijalankan dan tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Jadi kita bukan prodi kesehatan, kita prodi teknologi hasil pertanian. Justru prodi kita sangat mendukung kegiatan Kampus Merdeka. Nah, perubahan definisi SKS. Jadi setiap SKS dapat diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Jadi kalau dulu SKS itu berapa jam belajar yang Anda belajar di kelas. Nah, sekarang SKS adalah jam kegiatan, berapa kegiatan yang Anda lakukan. Nah, definisi kegiatan ini belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, dan studi independen. Jadi, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil, atau juga membimbing seorang dosen atau dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, semua ini ada 8 program atau 8 kegiatan yang dikatakan adalah program Kampus Merdeka. Nah, daftar kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester itu dapat dipilih dalam bentuk program yang disetujui oleh pemerintah. Artinya pemerintah ikut terlibat dalam kegiatan Kampus Merdeka ini, dan juga program tersebut disetujui oleh rektor universitas tempat kita belajar, ya. Nah, itu di sisi mahasiswa, tetapi di sisi dosen ada yang namanya dosen penggerak. Nah, dosen penggerak ini adalah dosen yang memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Jadi, gunakanlah semua bentuk-bentuk, ya, non kuliah magang, KKN, ataupun magang di industri, ya. Jadi nanti dosen yang akan meng-RPL-kan atau dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai program yang dinamakan dengan Kampus Merdeka ataupun Merdeka Belajar.
Nah, ini salah satu contoh kegiatan pembelajaran dalam studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Jadi, Anda belajar di jurusan teknologi hasil pertanian, tetapi Anda ingin mengambil mata kuliah di teknik industri, di teknik, atau di teknik mesin, atau di FKIP Tata Boga misalnya. Nah, kita lihat misal salah satu contoh misalnya mata di prodi desain produk misalnya ya. Ini saya bikin contoh aja. Nah, prodi desain produk atau ya prodi kita sendiri. Nah, kita punya prodi desain produk ini merancang produk atau mengevaluasi objek desain. Kompetensinya apa? Menyusun, menganalisis semua interpretasi rencana keuangan. Ini bisa diambil di akuntansi. Jadi Anda boleh mengambil satu mata kuliah di tempat yang lain, di prodi yang lain, tapi menunjang mata kuliah yang Anda ambil, ya. Jadi ini istilahnya Anda memerlukan kompetensi tambahan yang diambil dari prodi lain sehingga nanti menunjang kompetensi lulusan, maka mengambil mata kuliah di program akuntansi, manajemen, atau komunikasi. Nah, contoh yang kedua adalah Anda belajar pada program studi yang sama, tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Ya, jadi misalnya di prodi THP, mampu menerapkan CPL-nya mampu menerapkan contoh ya, salah satu contoh, mampu menerapkan prinsip kimia yang digunakan untuk mengontrol reaksi di dalam produk. Tapi pada mata kuliah yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, memiliki CPL-nya adalah mampu menjelaskan prinsip di balik teknik analisis terkait dengan produk kimia ataupun pengolahan hasil dan sebagainya. Dan di B juga hampir mendekati. Nah, umumnya pada program studi yang sama memiliki CPL yang tidak jauh berbeda, sehingga pembelajaran itu hampir 80% itu adalah sama. Nah, di mana nih kita kalau mau ikut? Nah, jadi khusus untuk program studi THP atau Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Syahkuala, kita punya dua permata, namanya permata pertukaran pelajar mahasiswa ya. Jadi ada yang pertama adalah permata pangan. Jadi tahun ini sudah tahun kedua yang kita lakukan untuk permata pangan. Di Anda tinggal buka permatapangan.go.id, Anda bisa cek setiap semesternya, dan kita adalah salah satu host untuk permata pangan. Dan yang kedua adalah permata agroindustri, ini baru tahun ini, ya 2021. Anda bisa juga lihat di permata agroindustri, dan di situ ada mata kuliah-mata kuliah yang memang korelasi dengan kita, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran yang sama tetapi di perguruan tinggi yang berbeda, tapi pada prodi yang sama, ya. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi bidang ilmu yang kita miliki, tetapi kita mengambil di universitas yang lain, tetapi bidang ilmunya agak sedikit berbeda. Nah, ini sebenarnya apa istilahnya ya? Sama aja, tetapi kita hanya mendukung kompetensi yang kita miliki. Nah, ini sebaiknya kalau Anda mau mengambil mata kuliah lain, tetapi di perguruan tinggi lain, itu korelasi hubungan dengan mata kuliah yang akan kita konversi sekitar 80%, ya 70 sampai dengan 80%, itu Anda boleh mengambil mata kuliah itu untuk mendukung kompetensi, atau Anda untuk menambah nilai atau nilai dari kompetensi tambahan yang Anda butuhkan, sehingga Anda membutuhkan mengambil mata kuliah itu. Ya, jadi ingat ada 3 semester hak Anda untuk mengambil mata kuliah di luar prodi teknologi hasil pertanian. Nah, kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus apa saja? Jadi tidak hanya kuliah. Jadi 3 semester tidak hanya kuliah, tetapi Permendikbud sudah memberikan 8 kegiatan kampus merdeka. Yang pertama adalah magang. Anda boleh magang dimanapun, magang di sebuah perusahaan atau yayasan nirlaba atau organisasi-organisasi multilateral atau institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan startup
ya, nanti Anda boleh magang. Kemudian ada proyek di desa. Jadi proyek desa ini adalah membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil. Anda tinggal di sana selama 1 semester. Mengajar di sekolah. Nah, mengajar di sekolah ini adalah program yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Jadi Anda disuruh mengajar di salah satu SD, SMP yang ada di daerah-daerah terpencil atau di daerah terdekat, ya. Anda mengajar tapi Anda tidak perlu masuk sekolah. Anda tidak perlu masuk ke universitas. Jadi Anda pergi ke sana sebagai guru, ya. Anda jadi guru di lokasi, kemudian Anda dibayar juga oleh Kemendikbud, ya. Nah, yang keempat apa? Pertukaran pelajar. Jadi ini yang tadi kita ceritakan, Anda boleh belajar di perguruan tinggi lain atau belajar di perguruan tinggi lain dengan prodi yang sama, dengan mata kuliah yang sama, tetapi di prodi yang lain. Atau belajar di perguruan tinggi yang sama, tetapi di prodi yang lain. Ya. Nah, penelitian atau riset. Riset ini adalah baik sains maupun sosial, tetapi kita lebih ke sains, ya. Nah, ini dilakukan di bawah penguasaan dosen atau peneliti. Nah, ini boleh dilakukan oleh lembaga-lembaga riset lainnya. Ya. Nah, yang keenam adalah kegiatan kewirausahaan. Nah, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Jadi, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan. Jadi, ada transaksi konsumen, slip gaji pegawai, dan sebagainya. Jadi, Anda berwira swasta selama 1 semester, dengan acuannya nanti ada aturan-aturannya sehingga Anda mendapatkan 20 SKS. Ya, Anda diajarkan wira swasta. Jadi nanti ketika Anda selesai menjadi seorang sarjana, Anda tidak susah lagi. Saya mau cari kerja di mana? Anda sudah mengikuti kegiatan kewirausahaan. Studi atau proyek independen. Jadi mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus. Jadi bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain, ya. Dan ini juga dibimbing oleh dosen dari universitasnya. Nah, yang kedelapan adalah proyek kemanusiaan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi atau yang disetujui oleh perguruan tinggi. Jadi, misalnya kegiatan Palang Merah, Mercy, dan sebagainya. Ini adalah proyek-proyek kemanusiaan yang Anda juga bisa mengambil dan Anda validasi menjadi 20 SKS. Untuk 1 semester, ya. Baik. Nah, ini salah satu simulasi contoh bagaimana mahasiswa magang di industri selama 6 bulan. Jadi, selama 6 bulan, mahasiswa boleh magang. Mereka akan mendapatkan 20 SKS. Apa saja? Ada 2 poinnya. Yang pertama adalah hard skill dan soft skill. Yang hard skill merumuskan permasalahan, ya. Menyelesaikan permasalahan teknis, kemampuan sintesis dalam bentuk desain. Nilainya berapa SKS, ini adalah sesuai dengan SKS, dan nilai yang didapatkannya berapa. Nah, ini ada instrumen-instrumennya tersendiri, ya, termasuk juga soft skill. Saya pikir ini nanti berjalan, Anda bisa pelajari bagaimana proses penjabaran untuk mahasiswa magang di industri selama 6 bulan, yang nantinya akan mendapat 20 SKS, ya. Nah, bagaimana simulasi proses belajar merdeka? Ya, proses belajar merdeka belajar. Jadi, kalau Anda misalnya Anda ingin magang atau kuliah atau apapun 8 program tadi, semua informasi itu ada di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi sering-sering aja buka, ya. Nah, mahasiswa bisa mendaftar, misalnya mendaftar salah satu misalnya magang. Kemudian mahasiswa ikut seleksi, ya, karena seluruh Indonesia akan ikut seleksi dalam satu portal, ya. Kemudian mahasiswanya lulus, apabila lulus, kemudian magang ataupun kuliah atau apapun itu, ya, 8 program Kampus Merdeka. Kemudian setelah proses magang atau kuliah dan sebagainya, ada proses penilaian. Mahasiswa mendapatkan nilai, kemudian nilai itu dikonversikan oleh universitas atau perguruan tinggi dan nanti diinput ke dalam KHS. Ya, jadi itu adalah proses ataupun tahapnya. Anda sering-sering buka kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi Anda ikut Kampus Merdeka ini kalau saat ini karena masih baru, tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga Anda mendapatkan uang
ataupun dibayar atau diberikan insentif dari kampus Merdeka. Nah, secara umum kalau kita lihat kewirausahaan, kondisi saat ini, kalau ini kita ambil data dari Global Entrepreneurship Index, tahun 2018 Indonesia memiliki 21% kewirausahawan, ya. Jadi 2019 69,1 milenial Indonesia memiliki minat untuk wirausaha. Jadi trennya sekarang itu bukan jadi pegawai negeri lagi, tetapi trennya bagaimana menjadi wirausaha, ya. Jadi sebenarnya wirausaha itu lebih menarik, ya. Nah, kewirausahaan dalam yang dilakukan oleh mata kuliah kewirausahaan atau kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler itu sudah dilakukan. Jadi adik-adik akan dapat mata kuliah kewirausahaan. Bagaimana nanti akan belajar, ya, bagaimana kewirausahaan itu, entrepreneurship-nya, bagaimana dan sebagainya. Banyak hal yang Anda bisa dapat di kegiatan kewirausahaan. Nah, tujuan wirausaha dalam sebuah pelaksanaan ini KKNT, ya. Jadi kuliah kerja nyata tematik. Nah, yang pertama masyarakat dan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini, terbimbing. Jadi jangan sudah tamat baru mikir saya mau usaha apa. Jadi berpikirlah sebelum Anda tamat, Anda sudah punya planning dan Anda bahkan sudah mulai startup. Ya, sudah mulai. Nah, yang kedua ada juga penanganan permasalahan pengangguran yang ada di desa. Jadi banyak sekarang masyarakat yang menganggur. Menganggur kenapa? Ya karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya pengetahuan, nggak punya apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka tangani. Ya, jadi ini adalah salah satu penanganan masalah, ya. Dengan adanya program wirausaha, pengangguran yang ada di desa bisa kita tekan, ya. Oke, baik. Balik lagi, mekanisme pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa itu disusun pada tingkat perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang bikin 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun. Nah, program ini adalah kombinasi dari beberapa mata kuliah, ya. Jadi program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalamnya perguruan tinggi maupun perguruan tinggi di dalam maupun di luar, termasuk kursus, mikrokredensial dan sebagainya. Nah, adik-adik, penilaian program kewirausahaan ini dapat kita susun melalui rubrik assessment atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya, si mahasiswa membuat startup di akhir program, maka mahasiswa mendapat nilai A dengan bobot 20 SKS, ya, atau 40 SKS selama 1 tahun. Nah, selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Jadi ada dosennya yang membimbing atau memantau, ya. Jadi atau dikenal dengan mentor pakar wirausaha bisa juga. Atau pengusaha-pengusaha yang ada yang telah berhasil, yang terdaftarkan oleh universitas dan ini bisa membantu Anda. Nah, perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi, ya, nanti akan diintegrasi dengan program ini. Jadi kita ada tuh integrasi pusat bisnis yang nanti akan mengintegrasi dengan program-program yang kita miliki. Misalnya kewirausahaan, kita punya UPT kewirausahaan, ya, dan lainnya. Nah, perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra. Jadi kita yang bekerja sama, nanti kita akan menawarkan kepada adik-adik. Nah, sekarang yang sulitnya adalah trennya. Sekarang programnya sudah ada. Adik-adiknya nggak mau. Nah, itu yang jadi problem. Nah, padahal semuanya diberikan, tapi juga nggak mau. Nah, ini tren ini yang harus dirubah. Ya, mindset ini harus kita rubah. Bagaimana adik-adik itu mau mengikuti program yang ada, ya. Nah, salah satu contoh pembelajaran mahasiswa prodi THP misalnya mengikuti kegiatan wirausaha. Contoh ya, ini di Blendik, ya. Nah, prodi THP mampu melakukan praktek awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha dan komprehensif. Misalnya, ya, ekivalensinya apa? Ada mata kuliah wirausaha sosial, etika bisnis, pengantar manajemen bisnis, pemasaran digital, ya, desain wirausaha, praktek wirausaha, laporan pelaksanaan wirausaha, dan presentasi. Totalnya berapa? 20 SKS. Nah, ini adalah pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensi di bidang wirausaha. Jadi, baik itu mahasiswa teknologi pertanian maupun mahasiswa lainnya, ya, jadi memungkinkan. Nah, bagaimana prosesnya? Sama.
Ya, mahasiswa mendaftar, menyusun proposal, menilai proposal rekognisinya yang dilakukan oleh prodi. Nanti prodi menunjuk siapa pembimbingnya dan mahasiswanya baru menjalankannya. Nanti dijalankan 1 semester atau 2 semester, baru membuat laporan wirausaha, dinilai, kemudian dikonversikan dan dilaporkan ke LPDP Dikti. Ya, jadi mahasiswa dapat mengembangkan kewirausahaan serta mandiri atau kelompok dengan proposal kegiatan kewirausahaan. Baik, terima kasih. Itulah salah satu program ataupun Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dan saya berharap kita semua tetap sehat selalu. Dan satu hal, saya selalu mengatakan bahwa mari kita membangun negeri melalui belajar. Dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.